PSSI kini sedang gencar-gencarnya menaturalisasi pemain diaspora yang berkarier di kompetisi luar negeri untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Program yang mulai diintensifkan pada era kepelatihan Shin Tae-yong ini terbukti efektif. Kita tahu ada sebagian orang yang keras mengkritik timnas, terutama soal kehadiran pemain diaspora. Narasi lama itu seolah tak pernah padam. Bahkan setelah Indonesia berhasil menahan imbang tim-tim besar seperti Arab Saudi dan Australia, bukannya mendukung perjuangan timnas, mereka malah terus membuat supporter terpecah. Pernahkah kalian melihat semangat sebesar ini di tubuh timnas Indonesia sebelumnya? Pernahkah nama Indonesia disebut oleh komentator luar negeri karena prestasi pemainnya? Ironisnya, para pemain yang kini dianggap bukan asli Indonesia, mereka yang dinaturalisasi atau berdarah campuran, justru menjadi sosok yang memberi harapan baru. Padahal, dulu banyak yang meragukan kecintaan mereka terhadap tanah air. Namun kini, justru merekalah yang berjuang mati-matian agar Indonesia bisa tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Sederhananya, sebagian orang tak senang dengan timnas era Shin Tae-yong, karena skuadnya kini lebih banyak diisi pemain keturunan. Tapi sebenarnya, semua ini berawal dari kekecewaan mendalam terhadap federasi dan kondisi sepak bola kita dulu. Tahun demi tahun, kekecewaan makin dalam. Bahkan Indonesia sempat hampir terpuruk ke peringkat 200 dunia. Dari situ, supporter mulai mencari harapan sendiri. Mereka menelusuri pemain-pemain keturunan yang masih punya darah Indonesia dan ingin membela tanah leluhur. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang gila bola. Supporter selalu memenuhi stadion, menyanyi tanpa lelah, berharap kemenangan. Tapi siapa yang tak frustasi ketika harapan itu terus pupus dari waktu ke waktu? Hingga akhirnya, pada Piala AFF 2010, muncul secercah harapan. Timnas dengan julukan Unstoppable Team itu membawa mimpi jutaan supporter. Namun mimpi itu hancur di final, saat Malaysia membalas dendam dan menaklukkan kita. Sejak itu, luka itu tak benar-benar sembuh. Salah satunya adalah Sandy Walsh. Sejak 2017, ia sudah menyatakan ingin bermain untuk Indonesia. Bahkan ketika sepak bola kita sedang suram. Ia menolak tawaran dari Irlandia Utara demi mengenang sang kakek asal Surabaya. Kecintaannya tak perlu diragukan. Atau Shane Petinama, yang sabar menunggu kesempatan tanpa mengeluh. Ayahnya berasal dari Semarang, dan ketika dipanggil, ia tunjukkan gairah luar biasa. Dan ada juga Jay Itzes, yang sukses membawa timnas lebih disiplin dalam bertahan. Bahkan Ragnar Oratmangoen, anak dari ibu asal Manado, dengan bangga membentangkan bendera merah putih di depan ribuan supporter Belanda. Jadi, jangan lagi pertanyakan kecintaan mereka pada Indonesia. Mereka bukan orang asing. Mereka adalah anak bangsa yang pulang ke tanah air dan dari mana mereka berasal. Sementara sebagian orang sibuk meragukan mereka, para pemain ini terus bekerja keras. Coba bayangkan, jika tak ada pemain diaspora, siapa pemain lokal yang mampu menandingi kekuatan fisik dan teknik pemain Australia atau Irak? Bahkan pemain lokal terbaik seperti Rizky Ridho pun pernah kewalahan menghadapi lawan-lawan semacam itu. Kritik soal pembinaan usia dini memang wajar, tapi menyerang para pemain diaspora jelas salah arah. Karena berkat mereka, timnas Indonesia kini kembali disegani, bahkan ditakuti di Asia maupun Asia Tenggara. Kata mereka, ini kemajuan palsu. Tapi bagi kami, inilah awal dari kebangkitan Sang Garuda.